bulan suro ing wilayah langit mendung bumi konjang gading lah minta mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan gitu. Ada satu rumah yang kebiasaan dia itu suka buat setting gitu Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Kenapa Bu? Ini barusan saya melihat ada yang masih melaksanakan ada di situ. Terus dia itu makai kayak kemenyan itu Bu. Mungkin terkait dengan sekarang ini bulan suro mungkin. Ya untuk membersihkan senjata yang namanya pusaka memang kayak gitu Bu, menurut itu lagi cerita. sering terjadi Pak di sini Pak. Benar itu. Itu kayaknya kesirik itu Pak. Salah itu Pak. Itu mengganggu masyarakat sudah beberapa kali itu Pak. Kami minta harus mereka ditindak itu itu Pak. Pak. Harus ditindak. Gimana Jadi, kalau kita lapor aja ke Kita Pak lapor Ustadz? kepada ya perangkat desa ya, pamong Ya, desa kita lah. Iya, iya. lapor ke Pak Pokoknya itu harus Ustadz. diberantas. Desa kita nggak aman Pak. Ya, Ayo kalau gitu kita lapor aja dengan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan duduk Pak. Gimana ceritanya Pak RT? Sehat? Alhamdulillah. Nambah anak belum? Belum Pak, udah tua soalnya. Coba ini rame-rame ini ada apa ini? Kok tumben gitu? Jadi kami ini datangnya lapor kepada Bapak RT, Agus, Bapak kami Agus, terganggu, Pak. bagaimana sebaiknya Pak? Terganggunya seperti apa bisa terganggu itu? Karena dia mengajak umat Islam di sini untuk berkumpul di tempat beliau, Iya Pak. Pak. Contohnya? Pak. Ngapain di situ? Ngadain acara apa? Masalahnya di malam Rabu tuh Pak, mereka biasa Mandiin Pemandian kamar, senjata. Iya. Nah, kami takutnya mereka kalah sirik Pak, bisa membuat desa kita ini tercemar ya Pak ya. Iya, Nanti iya. desa Betul kita itu, betul kena itu. dosanya Pak. Betul. Kami takut nanti desa kami Segera ditindak. kena azab sama Allah. Ya pokoknya aja Pak di itu. Waduh, jangan dulu Pak. Ada permasalahan itu tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Ya. Kalau kita duduk dengan kepala dingin, menyampaikan masalah dengan baik, kita panggil orangnya, kita tabayun, biar jangan sampai terjadi permasalahan yang setidaknya ke arah sara atau perpecahan di masyarakat. Kita kan satu RT, satu lingkungan, satu perjuangan. Kalau bisa ya selesaikan dengan cara baik. Kita ngadep Pak Ustadz yang paham tentang agama. Maka sekarang aku ketemuan ya. Aku kalau itu. Ketika ada satu amalan yang tidak ada tuntunan dari sunnahnya, maka itu wajib kita Iya Pak. tinggalkan. Salah itu Pak. Salah itu Pak. Tidak boleh kita amalkan, bahkan Iya, Pak. itu menyesatkan. Betul. Apalagi seperti yang diceritakan tentang memandikan keris, Iya. apa itu? Iya, Pak. Tidak ada tuntunannya itu. Bahkan itu terkesan kepada perbuatan musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kegelapan yang nyata. Tinggalkan, tidak boleh. Bahkan harus kita perangi. Maka kewajiban kita untuk menghancurkannya. Betul. Itu nyata Pak, nyata itu. Saya sendiri yang Karena melihat. itu akan membahayakan akidah anak-anak cucu kita. Betul Pak. Tuh. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Kunto. Sering Pak. Bah, sabar. Sehat. Assalamualaikum. Salam. Nah, sedangkan masyarakat ini khawatir dan merasa terganggu dengan ritual-ritual yang dilakukan Pak Kunto ini. Jadi mohon dijelaskan oleh Pak Kunto biar masyarakat ini jangan sampai emosi. Pokoknya melakukan itu Pak. Nggak boleh. Bahaya nih. Nggak boleh itu Pak. Nggak boleh itu. Ibu-ibu, bapak-bapak stop Itu dulu. udah ranahnya ke muslim itu Pak. Stop dulu. Nggak bisa itu diteruskan. Itu Bisa nanti tidak, Pak? membawa orang banyak Pak. Iya, Pak. Ngikut Bapak nanti. Sesat itu Pak. Iya. Sesat itu Pak. Nggak ada yang mau bersih-bersihkan bulan suro segala macam itu. Nggak ada itu Pak. Sabar dulu Pak. Sabar. Jangan marah-marah Pak, jangan Kita kan marah-marah. sudah janji tadi tidak ada anarkis. Maka sebaiknya kita ada pemerintah di bidang ini, di pemerintahan yang mengurusi
ada penyuluh agama, ada kemenang, ada apa. Kita harus datang ke sana, kita selesaikan dengan baik-baik. Kita temui penyuluh agama. Kan di Jati Agung ini ada penyuluh agama yang mereka membidangi masalah-masalah tentang kerukunan umat beragama. Sebaiknya kalau masyarakat mau, ayo kita ke KUA. Ayo Pak. Ayo, Pak Kunto mau ya? ayo. Ini Pak penyuluh, warga kami ini ada masalah yang menurut kami sebagai pamung desa ini kalau nggak diselesaikan segera nanti akan membesar masalah ini. Karena satunya masalah keyakinan yang mempunyai paham bahkan menyan dan sebagainya, yang satunya Pak Ustadz juga mempunyai kepahaman bahwa terganggu. Jadi kalau nggak diselesaikan hari ini oleh penyuluh agama, maka yang terjadi nanti khawatir saya masyarakat dan benturan-benturan ke masyarakat. Maka tolong jelaskan sejelas-jelasnya biar Pak Suto ini juga paham, kemudian masyarakatnya juga ngerti, kemudian Ustadz ini juga yang tadi menurut masyarakat juga ngerti, semuanya tidak ada masalah, selesai dengan tenang. Silakan Pak penyuluh. Terima kasih Pak semuanya atas datangnya di sini sebagai silaturahim. Mudah-mudahan apa yang tadi dikeluhkan bisa kita pecahkan bersama. Nah, sekarang bapak-bapak ini kan juga bawa tokoh agamanya, tentu yang paham tentang agama, tentang perkara yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, kalau bisa kita sama-sama bagaimana penjelasan Pak Ustadz tentang apa yang terjadi di lingkungan bapak ini. Ya, saya tadi mendapatkan berita dari beberapa warga, bahkan dari Pak RT dan Pak Kadis, lalu memberikan laporan bahwa ada seseorang yang menjalankan kemusyrikan di kampung kita. Kalau saya mengatakan ini kan sudah jelas bahwa ini adalah kemusyrikan dan tidak boleh diteruskan, karena ini akan membahayakan akidah kita. Tujuan daripada amalan kita kan tidak lain, hanya karena Allah. Tentu kalau berbicara karena Allah harus merujuk kepada sumber hukumnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara ritual yang selama ini oleh Bapak Kunto ini dijalankan itu menyimpang, bahkan ini akan merusak akidah kita sendiri. Mungkin bukan cuma akidah beliau, akidah kita semua, karena kita menyaksikan itu. Kalau kita tidak bertindak, maka kita dengan beliau apa bedanya? Oh, seperti apa ritual ini? Ritual apa Pak Kunto? Agamanya Islam. Ya, Islam, tapi saya masih ngikut dengan leluhur orang tua saya, nenek moyang saya. Bahasanya bulan Suro ini adalah bulan yang sangat mengerikan. Maka kalau orang tua-tua dulu, leluhur saya, kalau bulan Muharram atau bulan Suro ini mereka pada kumpul, pada bikin sesajen, bakar dupa, dan yang punya gaman-gaman, keris, pedang, pada dimandiin. Kadang itu, karena kalau itu nggak dilakukan nanti warga masyarakat ini bisa kena bala. Maka baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Ustadz, Pak Kunto, Bapak Kadus, Pak RT. Terima kasih kedatangannya ke KUA ini dan hadiran Bapak-bapak di sini. Setelah saya mendengarkan apa yang menjadi tujuan, Bapak-bapak tepatlah memilih solusi datang ke kantor urusan agama. Karena kantor urusan agama ini selain daripada mengurus tempat pencatatan nikah, juga menjadi tempat setiap ada konflik-konflik keagamaan. Ini juga menjadi wadah untuk diselesaikan secara baik. Jadi tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak Ustadz, kalau kesyirikan itu merupakan kezaliman, merupakan kegelapan yang nyata, itu betul sekali. Dan setiap orang yang beragama, orang Islam, wajib berkeyakinan seperti itu. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, secara keagamaan, secara keyakinan kita sebagai orang Muslim, mesti kita punya pegangan. Kalau apa yang kita pegang itu perkara yang benar, dan kita tidak boleh ikut-ikutan, ikut pada ajaran orang lain. Hanya saja Bapak-bapak Ibu, karena agama ini merupakan anugerah dari Allah yang dititipkan ke dalam hati manusia,
Maka setiap manusia itu punya hak untuk beragama dengan keyakinannya masing-masing. Orang yang Islam yang menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Kunto sebagai sesuatu yang syirik, maka dia harus menjaga supaya tidak ikut terlibat di dalam ritual tersebut. Adapun saudara-saudara kita yang keyakinannya masih seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kunto, itu juga tidak bisa dipaksakan, harus sama persis seperti kita dalam keadaan beragama. Kemudian Pak Kunto juga harus melihat situasi. Kalau di lingkungan tempat Pak Kunto tinggal sekarang mayoritas daripada orang-orang yang keyakinannya berbeda dengan Pak Kunto lebih bijak kalau tidak menyebarkan ajarannya di lingkungan tersebut. Kenapa? Karena sudah ternyata ada buktinya masyarakat merasa terganggu. Jadi kesimpulannya Bapak-Bapak Ibu sekalian, ajaran Pak Kunto benar menurut keyakinannya. Bagi kita yang merasa itu salah, kita jangan ikut dan kita jaga anak cucu kita supaya tidak tercemar dengan ajaran yang demikian. Adapun Pak Kunto sedikit demi sedikit kita juga harapkan, karena tadi mengakunya juga beragama Islam, agar terus menerus mempelajari Islam itu secara sempurna, agar apa yang benar dan apa yang salah di dalam ajaran-ajaran itu akan diketahui oleh Pak Kunto di kemudian hari. Tapi saya hanya memberikan saran agar kita ini meskipun berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku berkeyakinan dengan keyakinanku dan beribadah dengan caraku tanpa mengganggu orang lain. Demikian juga Pak Kunto tidak boleh menyebarkan ajarannya di lingkungan yang memang mayoritas tidak sama dengan Pak Kunto. Jadi kalau penjelasan saya ini bisa diterima Bapak-Bapak Ibu, marilah kita semuanya saling hidup berdampingan di tengah keberagaman, tetapi tidak boleh saling mencampur adukkan ajaran. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ini perkara yang kurang dalam keterangannya, tetapi itulah yang menjadi kemampuan saya dalam memberikan penjelasan. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kunto, juga warga sekitarnya. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu penjelasan dari Bapak penyuluh. Mudah-mudahan kita bisa menerima penjelasannya ya Pak Bu ya. Jadi kita tetap jangan sampai anarki. Jadi kita punya pendirian masing-masing. Ya. Nah tentunya yaudah kalau sudah begini jangan ribut-ribut, dan Pak Kunto juga ya sedikit-sedikit mulai dibenahi. Perbedaan Jangan tersulut. apakah jalan untuk menghancurkan, pintu untuk menjerumuskan, Jangan sampai anarki. atau saling meninggikan derajat? Mengapa banyak dari mereka yang tersenyum jahat karena status, menatap sinis hanya karena perbedaan? Teman, perbedaan adalah kelengkapan dan persatuan. Tanpa perbedaan, hidup tak akan berkesan. Indonesia, negeri kita tercinta, memiliki keberagaman yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Islam hadir untuk menebar kedamaian, keamanan, dan rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka jadikanlah perbedaan dan keberagaman menjadi energi yang positif, bukan pemicu perpecahan, apalagi permusuhan. Islam juga mengajarkan kita pentingnya toleransi, lakum dinukum waliyadin. Jadilah umat yang wasatiyah, yang siap menerima perbedaan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Mari wujudkan moderasi beragama, tak perlu menegakkan kepala untuk merendahkan yang lainnya. Indonesia, bukti keberagaman, bukan tempat berselisih paham.